Halo pejuang finansial, selamat datang di hari keempat perjalanan luar biasa kita menuju kebebasan finansial. Wah, gimana nih kabarnya? Udah mulai terasa semangatnya belum? Saya harap energi positifnya udah membuncah ya. Kalau kamu masih setia nonton video ini sampai hari keempat, itu artinya kamu lebih serius dari 90% orang di luar sana. Serius, ini bukan angka main-main. Ini nunjukin kalau kamu punya komitmen, punya dedikasi. Jadi yuk, kasih tepuk tangan dulu buat diri kamu sendiri. Tepuk tangan, kamu pantas dapat apresiasi ini. Hari ini, kita akan membongkar satu rahasia. Satu kebiasaan super penting yang hampir selalu ada dalam hidup orang-orang sukses, dari miliarder kelas dunia sampai pengusaha UMKM yang berhasil. Dan rahasia itu adalah mereka baca buku. Ya kamu nggak salah dengar, mereka baca buku. Tapi bukan cuma buku apa aja ya. Bukan sembarang novel fiksi atau komik, meskipun itu juga bagus buat hiburan. Yang mereka baca adalah buku-buku yang secara khusus bisa bikin pola pikir mereka berkembang, terutama di bidang keuangan dan pengembangan diri. Dan tugas kamu hari ini sangat sederhana, tapi percayalah, ini sangat menentukan masa depan finansial kamu. Baca satu bab dari buku keuangan, kedengarannya gampang, kan? Tapi kenapa ini penting banget? Mari kita kupas tuntas kenapa harus baca buku keuangan. Mereka itu mentor pribadi kamu. Coba deh kamu bayangkan skenario ini. Kamu punya kesempatan emas untuk duduk bareng legenda investasi dunia, Warren Buffett. Selama sekitar 30 menit, kira-kira berapa banyak insight berharga yang bisa kamu dapatkan dari obrolan singkat itu? Pasti banyak banget kan? Mungkin kamu bisa nanya strategi investasinya, filosofi hidupnya, atau gimana cara dia mengambil keputusan besar. Nah, waktu kamu baca buku-buku yang ditulis sama Warren Buffett, ya atau tentang Warren Buffett, itu rasanya sama persis kayak kamu lagi ngobrol langsung sama dia. Kamu dapat akses ke pemikiran terdalamnya, ke pengalaman puluhan tahunnya, ke strategi yang dia pakai. Bedanya, harganya super murah, kadang bahkan gratis kalau kamu pinjam dari teman atau perpustakaan. Orang-orang kaya, orang-orang sukses, mereka itu ngerti banget satu hal ini. Kalau kamu ingin naik kelas dalam hidup, naikin isi kepalamu dulu sebelum naikin isi dompetmu. Ini adalah pondasi utama. Percuma kalau dompet tebal tapi kepala kosong. Uang itu bisa hilang sekejap kalau kita nggak tahu cara mengelolanya, nggak punya mental yang kuat. Alasan klasik dan mentalitas pejuang. Tapi masalahnya, kebanyakan dari kita sering mikir gini, dah aku sibuk banget nggak sempet baca. Ngantuk kalau baca buku baru satu halaman udah nguap. Atau yang paling sering, aku bukan tipe orang yang suka baca. Nah, disinilah letak perbedaannya, letak pemisah antara orang-orang yang mencapai tujuan finansialnya dan yang enggak. Orang sukses cari cara, mereka akan menyisihkan waktu, entah itu 15 menit sebelum tidur, di perjalanan menuju kantor, atau saat sarapan. Mereka akan mengubah kebiasaan. Orang gagal cari alasan. Mereka akan terus-menerus membenarkan kenapa mereka nggak bisa melakukan sesuatu, dan akhirnya nggak pernah memulai. Kamu pilih jadi yang mana? Saya tahu kamu pilih yang pertama kan? Kamu adalah pejuang finansial. Pola pikir yang dipupuk lewat buku, bukan hanya angka. Penting untuk diingat, buku keuangan itu bukan cuma soal angka-angka, grafik saham yang rumit, atau rumus investasi yang bikin pusing. Jauh dari itu, yang paling penting dari buku keuangan adalah membentuk mindset atau pola pikir kamu tentang uang, tentang kekayaan, dan tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan keduanya. Ambil contoh nih. Ada satu kutipan favorit saya dari buku keren banget berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dia bilang gini, berperilaku dengan baik secara finansial seringkali lebih penting daripada menjadi pintar secara finansial. Apa artinya itu? Ini dalam banget loh. Banyak banget orang yang jago matematika. Mereka ngerti analisis saham, mereka paham investasi, mereka bisa menghitung risiko dengan presisi tinggi. Tapi, tahu nggak? Banyak dari mereka tetap bangkrut atau kesulitan finansial. Kenapa? Karena mereka tidak punya disiplin, mereka tidak sabar, dan mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka saat uang datang atau uang hilang. Bayangkan saat pasar saham bergejolak, orang pinter tapi tanpa disiplin mungkin panik dan menjual rugi semua asetnya. Sementara orang yang berperilaku baik secara finansial, mungkin dengan modal pengetahuan yang sama, tetap tenang, mengikuti rencana, dan akhirnya bisa untung dalam jangka panjang. Nah, semua hal-hal krusial seperti disiplin, kesabaran, pengendalian emosi,
Dan cara pandang yang sehat terhadap uang itu bisa kamu pelajari dan asah. Bahkan hanya dari satu bab pertama sebuah buku keuangan. Luar biasa kan? Gak usah selesai, yang penting mulai. Dan inilah poin pentingnya hari ini. Kamu nggak harus selesai satu buku hari ini. Kamu nggak perlu langsung jadi profesor keuangan dalam semalam. Cukup satu bab saja. Kenapa cuma satu bab? Karena satu bab itu punya kekuatan luar biasa. Bisa langsung mengubah cara kamu memandang uang saat ini juga. Mungkin ada kalimat yang nendang banget di hati kamu. Bisa menyalakan rasa penasaran kamu untuk tahu lebih banyak. Ini penting banget untuk motivasi jangka panjang. Dan yang terpenting, ini adalah langkah pertama yang paling mudah untuk membangun kebiasaan membaca. Kebiasaan adalah kunci dari kesuksesan jangka panjang. Coba deh kamu pikirin lagi. Kalau kamu konsisten baca satu bab per hari, dalam sebulan kamu bisa selesai 2-3 buku keuangan. Bayangin, 3 buku, itu udah cukup untuk bikin kamu jauh lebih pintar secara finansial dari mayoritas orang di sekitar kamu. Dari teman-teman kamu, bahkan mungkin dari beberapa kerabat kamu. Rekomendasi buku untuk mulai petualanganmu. Bingung mau mulai dari mana? Enggak usah khawatir. Saya sudah siapkan beberapa rekomendasi buku yang bisa kamu pilih hari ini, yang cocok banget buat para pemula. The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Ini buku cocok banget buat kamu yang masih merasa bingung kenapa uang itu sering terasa susah banget dikumpulin, atau kenapa sering hilang entah kemana. Buku ini akan membuka mata kamu tentang sisi emosional dan psikologis di balik keputusan finansial kita. Ada banyak cerita dan analogi menarik yang bikin kamu ketagihan. Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Ini sih adalah buku klasik. Bisa dibilang buku pembuka jalan buat banyak orang untuk mulai mengerti perbedaan fundamental antara aset dan liabilitas. Kiyosaki akan menantang cara pandang tradisional kita tentang pekerjaan, uang, dan kekayaan. Ini game changer banget buat banyak orang. Your Money or Your Life, karya Vicki Robin. Buku ini bantu kamu ngeh bahwa uang itu sebenarnya bukan cuma soal nominal atau berapa angka di rekening. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kamu memperlakukan hidupmu. Bagaimana kamu menukar waktu dan energi kamu dengan uang. Ini akan mengubah definisi kemakmuran kamu. I Will Teach You to Be Rich, karya Ramit Sethi. Nah, kalau yang satu ini punya gaya yang santai, lugas, dan penuh strategi praktis yang relevan banget buat anak muda zaman sekarang. Ramit Sethi akan memandu kamu langkah demi langkah untuk otomatisasi keuangan, investasi, dan bahkan nego gaji. Ini sangat actionable. Pilih salah satu yang paling menarik buat kamu. Yang mana aja boleh. Lalu yang penting baca satu bab hari ini. Nggak usah ditunda-tunda. Praktik hari ini, lakukan sekarang. Oke, mari kita rangkum tugas hari keempat kamu. Ambil satu buku keuangan. Bisa buku fisik yang kamu punya di rumah, e-book di tablet atau smartphone kamu, atau bahkan audiobook kalau kamu suka mendengarkan. Pilihan ada di tanganmu. Baca satu bab, fokus. Usahakan jangan multitasking, cari tempat yang tenang. Matikan notifikasi, dan benar-benar resapi apa yang kamu baca. Catat satu pelajaran atau kalimat yang paling nendang buat kamu. Ini penting banget. Menuliskan apa yang kamu pelajari akan membantu mengikat ilmu itu di ingatan kamu. Kamu bisa tulis di buku catatan, di smartphone, atau bahkan di komentar di bawah video ini. Tapi gimana kalau aku nggak punya bukunya, Kak? Nggak masalah. Di era digital ini nggak ada alasan untuk nggak belajar. Kamu bisa buka YouTube sekarang juga dan cari ringkasan buku The Psychology of Money, atau review buku Rich Dad Poor Dad, atau cari podcast yang membahas buku-buku keuangan tersebut. Yang penting isi kepalamu bertambah hari ini. Nggak ada alasan untuk nggak memulai. Ingat baik-baik kutipan yang satu ini. Orang kaya banyak baca, orang miskin banyak alasan. Hari ini kamu memilih untuk memperkaya pikiranmu, dan percayalah, itu adalah modal paling mahal yang enggak bisa dicuri oleh siapapun. Pengetahuan yang kamu miliki adalah investasi terbaik yang akan terus tumbuh nilainya. Besok kita akan lanjut ke hari kelima dari perjalanan finansial kita. Dan percayalah, peluang enggak akan datang ke orang yang malas belajar. Peluang itu datang kepada mereka yang siap, yang pengetahuannya sudah terasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, bacaan hari ini bisa jadi keputusan terbaik dalam hidupmu.